warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabil karim asdaqul qawlin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim. Nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan kepada Subhanahu wa ta'ala, para habaib, para juriyah baginda Nabi Muhammad SAW, para syara'ib dimanapun mereka berada, kita doakan semoga mereka senantiasa mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga apa yang mereka niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus yang hadir itulah Habib Ali Zainal Abidin Al-Jukri dan para alim ulama, guru-guru agama yang hadir sama-sama kita. Itu adalah guru kita, Guru Ahmad Ghazali. Mudah-mudahan mereka senantiasa disayang Subhanahu wa ta'ala, dan guru-guru yang lainnya juga semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa Allah berikan kesehatan, Allah berikan rezeki yang banyak, dan Allah kabulkan semua apa yang mereka niatkan, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan nanti beserta baginda Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Para orang tua kita, para bapak ibu dan sekalian, dengan sebab kita sebentar duduk di sini, nanti memberikan sebab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan saksi kita bahwasanya termasuk orang yang senantiasa menjunjung tinggi baginda Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita ucapkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan limpahan rahmat taufik hidayah sertanya jualah, sehingga pada malam hari ini sekalipun adalah keadaan cuacanya hujan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala Allah ampuni dosa kita, sebagaimana malam ini titik hujan yang Allah turunkan, begitu juga lah Allah ampuni dosa kita. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tercurah terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita sedikit untuk menyempurnakan majelis pada malam hari ini kita sambung kemarin, itu adalah penyakit ataupun adalah kejadikan yang termasuk kejadikan lidah adalah namimah. Artinya menyampaikan pembicaraan seseorang kepada orang lain dengan tujuan mengadu domba. Ini memang kita sudah mulai di ambang pintu yang sampai nanti di sana dibawa ke sini, ya di sana bawa ke sini. Itu yang baik, ini yang baik. Sekarang musim ya, bukan pernah kita pantai Yonda ya. Jadi kita jaga baik-baik, yang di sana yang dibawa ke sini, yang di situ yang dibawa ke sini juga ya, itu nah, ya kan. Sekarang musimnya, jadi namimah dan menimbulkan fitnah di antara mereka. Kita jaga di baik-baik musim ini, bapatir di orang juga ya. Di apa disesat dengan dia ya sudah. Nah, lidah kita ini ya, disadangani berpandir gitu kan. Karena salah sedikit dari kelenjar lidah itu akan membahayakan kepada kita. Hanya peribahasa orang dulu lebih baik tergelincir kaki daripada dari lidah. Kalau tergelincir kaki dapat dicabut, dapat ditarik, tetapi kalau sekalipun luka dapat diobati. Tetapi kalau tergelincir lidah tidak dapat ditarik lagi. Nah, itulah bahari berbahasa gitu.
Uji Allah Subhanahu wa taala la tuti'u khallafin mahinin hammadin masyaakin bin nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian ikuti setiap orang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kesana kemari, artinya menyampaikan fitnah. Sini menghambur-hamburkan, artinya menyampaikan kesana kemari, menyampaikan fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yudkhulul jannata fatakun, artinya tiada masuk surga orang yang suka melakukan namimah, artinya menganggur, artinya menyampaikan pembicaraan seorang kepada seorang lain dengan tujuan mengadu domba atau akan menjadikan perkelahian di antara satu dan satu. Tidak ada akan masuk surga, apalagi menciumkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sirahu abdillah al-musya'una bin namimati al-muqarrabuna baina ukhyaihi. Sejahat-jahat hamba Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang berjalan kemana-mana melakukan namimah, artinya mengantar pembicaraan yang akhirnya mereka akan berbantah-bantahan, yang akhirnya mereka itu akan menimbulkan perkelahian dan memecah belah di antara orang-orang, saling cintainya, artinya saling memecah belah di antara mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innan namimah wal hidda innar la yajtami'ani fil qalbi muslimin. Sesungguhnya namimah dan adu domba dan dendam ada di neraka. Keduanya ini masuk neraka. Baik namimah artinya membawa pembicaraan ke sana kemari, baik dendam yang ada di hatinya, maka demikian itu ada di neraka. Mereka itu senantiasa keduanya tidak bisa berkumpul dalam hati seorang muslim. Sekalipun artinya mendapat, makanya memang berat. Orang minta maaf nyaman aja, tapi yang memaafkan nih, makanya memaafkan ini lebih banyak pahalanya, karena dia adalah apakah dapat memaafkannya atau tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minni hiddin wala namimatin wala kahanatin wala ana minhu. Bukanlah termasuk golonganku, kata Nabi, orang yang mempunyai sifat dengki. Sifat dengki ini akan artinya, namun kalau itu rezeki orang itu, nikmat orang itu kembali kepada diri atau hilang sekalian, itu dengki. Tapi kalau iri hati masih bisa, tapi masih juga itu termasuk dari penyakit hati. Ini dia berusaha untuk supaya dapat bagaimana dia juga seperti orang itu. Kalau dengki, dia nikmat orang itu supaya hilang dan kembali kepada dia. Tapi kalau iri masih ada sedikit, tapi masih itu merusak hati pun masih ada. Suka melakukan namimah, artinya membawa pembicaraan di sana dibawa ke sini, yang akhirnya mereka itu akan menimbulkan artinya perkelahian, itu namimah. Dan melakukan perdukunan, artinya membawa ke sana bertanya dukun.
Ya kan, kita tangguhkan dukun itu artinya ada iblis yang menguasainya. Mana ada 1001 yang bujur. Nah, 1001 yang bujur dukun itu. Namun ada juga, karena yang bujur itu cuma istilah lanjuran aja, cuma lanjuran. Lain kita daripada ilmu, artinya secara agama ujian Nabi baca itu, baca doa ini, baca itu, ya akhirnya hilang. Ya, secara agama. Mendukun lain lagi. Nah, siapin itu, siapin ini macam. Nah, bukan macam itu dukun. Nah. Dan aku pun kata Nabi bukan termasuk golongannya. Namun dari demikian namimah tadi artinya anjur, kata rikit, dengki dan berdukun juga tidak termasuk golonganku kata Nabi. Aku bukan termasuk daripada mereka. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yu'tuna wal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Dan mereka menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat, orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan tanpa alasan yang mereka perbuat, maka sungguhnya mereka telah memikul itulah kebohongan dan dusta yang nyata. Seorang salafus saleh berkata, pelakon nikmat itu tidak lain adalah anak zina. Itulah salafus saleh atau jangga bahasa kan. Termasuk macam nikmat yang buruk dan keji adalah yang disampaikan kepada raja dan penguasa dan semacamnya yang dinamakan seayah, hatinya pengaduan. Pelakunya bertujuan agar penguasa itu mengambil tindakan terhadap orang yang dikadukannya dengan merampas hartanya dan menghukumnya. Dosa perbuatan ini berapa kali lebih besar daripada namimah. Orang yang demikian tadi yang terjadi di antara orang-orang yang kebanyakan daripada mereka. Termasuk kejelikan lidah ialah mencaci maki sesama di hadapannya. Di hadapan itu ini mencaci maki lah, luar biasa. Nanti berani karena tapi berani yang salah. Orang muslim mencaci maki adalah mencaci mana di hadapan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Nabi, siapul mukmin fuskun wa kita luhu kufrun. Artinya memaki orang muslim adalah merupakan kefasikan, fasik, dan memeranginya adalah merupakan kekufuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mutasayabani syaitanani yatahadarani wa yatakadabani. Dua orang saling memaki adalah dua syaitan yang saling berkelahi. Ini dua, ini syaitan juga berkelahi, berebutan lah. Dan saling berdusta.
Jadi dua ini saling berkelahi dan saling setan juga berebutan mengkelahi juga. Dua orang saling memaki adalah dua syaitan yang saling berkelahi dan saling berdusta. Rasulullah SAW bersabda, minal kabair as-sayyi'ani bis-sana bis-sabati. Artinya salah satu dosa besar dua. Salah satu dosa besar dua makian untuk satu makian, artinya memaki yang satu, dia satu, memaki yang satu, termasuk daripada dosa besar. Termasuk kejelekan lidah adalah mengejek sesama muslim dan mengolok-olok, mengejek artinya menghina-hinai macam-macam dan kata-kata bagus lah, dan mengolok-olok ini banyak terjadi gara-gara mengolok kelahian. Meremehkan dan menghinakannya, ya, ada yang meremehkan ini macam Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yastaghfir qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'an min nisa'in asa ayyakuna khairan minhunna wala talbidu anfusakum wala tanabazu bi alqabi bi'sal ismu al-fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humul zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lainnya. Artinya kumpulan laki-laki di mana dudukan itu ini macam-macam lah bahasa yang kadang nyaman, yang akhirnya dia orang sekalipun tak ada atau apa tidak ada itu, maka yang lainnya boleh jadi yang tertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan janganlah pula sekumpulan perempuan merendahkan sekumpulan perempuan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela diri kalian sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengundang ejekan ataupun olokan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Artinya lidah ini apabila salah kita menggunakannya maka akan menjadi binasa, bukan lidah binasa, badan pun akan menjadi binasa karena kita salah menggunakan lidah kita. Sekarang banyak kita jadi ikut salawatan, ikut di mana kita ada majlisan supaya nyaman. Jangan orang majlisan juga ini wajib orang salawat nilai itu kan, dia akan dibicarakan seorangan lain dua. Jadi dalam majlisan sekalipun adalah kita bersalawat banyak, artinya pekerjaan kita tidak termasuk, bahkan pekerjaan kita sia-sia. Jadi apabila kita dalam suatu majlis kita hadir, sekalipun artinya bacaan itu baik, orang pelajaran dengan kita bersalawat ini, orang baru kita bersertai juga, ya. Padahal baik itu baik kelihatannya, tetapi tidak akan memberikan hasil.
tidak akan memberikan hasil. Jadi kita jaga yang berpikir itu apabila kita belajar di manakah, ya kita dengarkan aja, jangan kita berbuat sesuatu yang lain daripada mendengarkan. Zikir mesti bagus, istighfar bagus, tapi jangan diperbuat waktu kita belajar. Waktu kita di majelis bersalawat, jangan. Tutup kita kalau hadir majelis. Kaitannya bacaan bagus kaitannya, tapi tidak akan mendapatkan hasil. Sama waktu kita menghadiri waktu kita ketika khatib berada di atas mimbar, kita tasbih luar biasa. Jangan diam aja. Kaitan baik tapi sia-sia. Luar biasa mau tasbih luar biasa ini baca. Jangan tinggalkan itu. Kasihan ya, ini kebanyakan karena apa soalnya kada tahu. Siapa diserahkan kita nang tahu. Jangan ini diserahkan, jangan. Kita nang tahu diserahkan. Jangan yang diserahkan karena kita kada beritahu. Ini sudah artinya sekedar kewajiban kita memberitahu yang salah supaya jujur kita kasih tahu. Namun kasih amalan misalnya jangan dibaca, jangan. Supaya ini jangan membaca batu hati. Memang ya ada orang beramalan waktu hati dan semimbar aja. Lain kita waktu Muhammad Rasulullah itu waktu duduk hati di atas mimbar belum dia naik, ya kan? belum naik dan semimbar ada baca apa kita baca dan naik dia lagi ya. Yang katakanlah, jadi kita jaga perbuatan kita pilih lidah kita ini supaya menjadi manfaat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang nantinya benar baik itu, tapi tempat-tempatnya ada masing-masing sudah. Makanya siapa yang disalahkan gurunya nanti disalahkan ada belajari, dan yang ada belajar juga, ya kan? Yang ada belajar juga. Jadi kepada kita semua, kita berhati-hati dengan lidah sekarang ini. Kita jaga jangan sampai lidah kita ini nanti menjadikan akan menjadi perbantahan bagi seseorang dengan seseorang. Jadi cukup sampai di situ. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama kepada kami pribadi dan pada jamaah sekalian. Kami minta maaf yang terlibat. Jadi cukup di sini masalah kitab dulu, dan ini masalah Arba'at Mustamir nih. Ini Arba'at Mustamir nih. Ada dua versi, ya kan? Ada dua versi. Menurut Partapura artinya minggu depan masih bisa. Tapi menurut Pamangki besok sudah Arba'at Mustamir. Baca aja sudah betulnya. Baca kemana kita waktu itu sembahyang 4 rakaat, ya kan? Hari besok sembahyang 4 rakaat karena hubungan orang lain yang ada istilah atau perselisihan, ya kan? 4 rakaat Inna Ataina 17 kali, Inna Ataina 17 kali, Qul huwallahu 5 kali, Qul huwallahu sekali, sama 4 rakaatnya. Ya, 1 kali salam, ada tahiyatan lah. Tanpa tahiyat, ayat awal ada langsung aja kamu berdiri ya. Kemudian baca Yasin, nanti sudah sampai di salamun ala Ibrahim, baca salamun ala Ibrahimnya 313 kali ya. Sudah sering lagi kita fotokopikan, kita amalkan dulu, kita tahu segala wafaknya dulu nyampur deh, manakala yang tak tahu juga lagi kali juga wafaknya, kita perlu jari aja kita. Ya, wafaknya itu ada wafak itu kan ditulis di piring putih. Ya. Nah, jadi kita hari Arba'at Mustamir Allah turunkan balak banyak 124.000 balak, itulah 124.000 balak yang Allah turunkan pada hari itu di hari Arba'at. Campur Arba'at juga boleh sulit kan, campur Arba'at. Akhir Arba'at di bulan Safar.
kami dua versi iya besok baca juga akhirnya baca juga jadi salam Rabbil Rahim sebanyak 313 kali kemarin juga masuk sejam juga ya kan dengan ilmu kan banyak sebagian mudah tukang ya kan dapat sebagian salam Rabbil Rahim salam Rabbil Rahim salam aduh satu dapat juga masa kurangan kepada yang katakan itu besok dibaca masing-masing juga ya kan hari Arba depan pagi sekumpul pulang Antapura dan sebagai cukup sampai di sini terima kasih minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.